Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya sedang berada di Bandung. Sengaja saya datang ke Bandung untuk berjumpa dengan sahabat lama saya, Teh Sinta Nurjana. Kalau di Bandung itu bahasa Sunda, Teteh itu artinya kakak atau panggilan akrab terhadap sahabat. Teh, apa kabar Teh? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik, ya. Kang Komar. Ya, kita akan sebentar lagi akan menyelenggarakan acara reuni ya. Iya, betul. Nah, kebetulan tadi kita rapat. Nah, kita sekalian saja kita bincang-bincang tentang problem stroke nih, Teh. Iya, Teh Sinta dulu kan mendampingi suami yang terkena stroke ya, betul. almarhum ya. Itu tahun Almarhum. berapa Teh? Tahun berapa? Itu tahun 2007. Tahun 2007 Teh ya. Iya. Itu apa yang terjadi dengan suami ketika itu Teh? Suami saya itu almarhum. 2007 itu beliau menjelang pensiun. Pensiun ya. Kebetulan di PT Coca-Cola, kalau boleh disebut ya. Beliau mungkin sekitar 3 bulan lagi mau pensiun itu. 3 bulan. Dan sebelumnya itu tidak pernah dia itu ke rumah sakit atau sakit apapun. Artinya sehat ya. Karena sehat, bekerja, tahulah orang swasta itu kerjanya seperti apa. Tapi menjelang itu, di saat dia pulang kantor, istirahat, baru kejadian itu langsung kejadiannya itu sedang memegang gelas, lalu tiba-tiba saya tanya, kenapa ya? Dia nggak bisa mau minum, susah. Itu pulang gitu. kantor ya? Pulang kantor itu. 3 bulan mau pensiun? 3 bulan mau pensiun. Mungkin ada beban pikiran kali ya? Iya, mungkin ya kalau seorang laki-laki itu kan Ya. kerja apa nanti gitu Menjelang kan? pensiun ya? Iya. Atau pada waktu itu juga sedang capek barangkali? Enggak? Iya, kalau capek dia orangnya pekerja keras ya. Dan dia peminum kopi. Oh gitu. Setiap minum itu kopi. Oke. Nah, atau pada waktu itu dia sedang kurang tidur atau apa gitu ya? Kalau kurang tidur, selama saya menikah itu sekian puluh tahun ya, 30 tahun lebih, dia tidurnya ya kadang malam, kadang jadi itu karena mungkin lebih ke stres itu aja lah. Menjelang pensiun kayaknya sih itu. Ya. Memang kan teorinya kan orang yang terkena stroke itu kan akibat terjadinya beban pikiran yang berkesinambungan, Iya. yang berujung stres. Dan pada saat yang bersamaan kondisinya pada waktu itu capek. Mungkin itu terjadi ya. Iya, iya. Terus apa yang Teteh lakukan ketika itu Teh? Nah, di saat itu saya langsung tidak telat ya. Saya bawa ke rumah sakit ke Al Islam dan langsung di opname ya. Di sana itu kurang lebih semingguan lah, 7 hari apa 8 hari. Dirawat ya? Ya, dirawat. Dan saya tidak berani meninggalkan pokoknya selama saya tidak ada keperluan ke kamar mandi atau untuk sholat dan sebagainya tidak saya tinggalkan. Padahal Teteh itu waktu itu masih dinas? Saya dinas dan saya harus cuti selama di rumah sakit? Iya, Sama-sama cuti ya. Cuti betul, cuti ya. Dan Teteh cerita Teteh itu semenit pun Teteh tidak tinggal? Iya, tidak tinggal. Betul, Jadi tidak ditinggal. ketat benar mendampingi itu? Ketat betul, karena yang namanya orang stroke itu kan emosinya tinggi. Dia pengen apa nggak bisa, pengen ngambil itu marah, pengen ini marah. Jadi saya berusaha untuk meredam keinginan itu yang tidak bisa. Saya berusaha untuk meladeni dia. Betul itu, insya Allah. Terus sampai pulang dari rumah sakit, bagaimana kondisi ketika pulang dari rumah sakit? Pulang dari rumah sakit itu sudah sembuh ya, sembuh itu 7 hari itu, karena memang tidak telat waktu diobatin itu tidak telat ya. Sampai di rumah golden period. Ya. Masuk golden period, namanya periode emas itu. Iya, iya. Di bawah 4 jam ya? Iya, di bawah 4 jam, betul, di bawah 4 jam itu. Ya. Nah, sampai di rumah tetap saya itu harus latihan. Oh, apa ya, tangannya nggak bisa bergerak atau gimana? Sebetulnya masih bisa, cuman untuk supaya lebih kuat gitu kan, jadi tetap harus, kan nggak bisa olahraga. Jadi
kita bikin kertas di rejak-rejak, dan tidak hanya dia saja yang melakukan, jadi saya pun ikut melakukan gitu. Tidak hanya menyuruh, tapi saya ikut, gini Pak, coba Pak kita bareng-bareng, jadi kayak main-main aja di kasur itu seperti itu. Teh Sinta belajar dari mana? Kayaknya itu otodidak ya. Saya ini sendiri ya. Teh Sinta pendidik ya? Ya, saya pernah ngajar TK, ngajar SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi memang feeling pendidik. Ya, feeling untuk mendidik tuh mudah gitu ya buat jadi saya. Dengan penuh kesabaran mendidik ya. Betul. Terus apa yang terjadi? Jalan bagaimana? Jalan bisa? Nah, waktu pertama itu waktu stroke pertama itu sudah bisa jalan lagi, ya. Oh ini 2 kali stroke gimana? Malahan 3 kali stroke-nya. Oh 3 kali stroke, nah oke. Ya. Oke, jadi yang pertama itu tidak terlalu parah. Mungkin dia masih stroke ringan kali. Iya, termasuk stroke ringan. Masih bisa digerakkan. Iya, masih bisa digerakkan. Jalan cuman esot-esotan gitu aja. Jadi belum ini. Jadi latihannya agak mudah gitu. Terus apa yang terjadi dengan kedua? Nah, setelah itu saya kerja lagi ya. Tiba-tiba dia itu minum kopi lagi dan merokok lagi. Oh, jadi Teh Sinta mulai masuk kerja lagi, dan tidak fokus ketika itu. Iya, karena udah sembuh. Udah sembuh ya. Nah, kemudian terjadi lagi. Terjadi lagi karena itu udah pensiun. Udah pensiun kan? Udah pensiun ketika itu ya. Jadi udah jadi lagi udah pensiun. Waktu sebelum pensiun kan masih kerja, masih bisa kerja tuh. Habis stroke itu. Setelah pensiun itu kan di rumah. Di rumah otomatis dia merokok lagi, ngopi lagi sendiri kayak gitu. Nah, itu ya waktu itu yang kejadiannya yang memang parah yang parah. Kedua itu dirawat berapa lama? Itu di opname lagi ya, cuman 1 minggu lagi. Cuman ya perbaikannya itu ya di rumah. Mungkin yang lama itu yang 3 bulan itu yang kedua itu yang parah sebetulnya. Kedua itu kaki bisa digerakkan? Itu ketika di rumah sakit? Nah, yang kedua itu udah parah. Udah nggak bisa digerakkan? Kaki, tangan nggak bisa digerakkan. Sampai pulang dari rumah sakit pun masih belum bisa ya. Nah, itu latihannya itu kaki diangkat. Nah, gitu siapa yang ngajarin itu? Saya, tidak pernah ada suster. Oh, misalnya fisioterapi atau enggak? Fisioterapi itu paling ke bagian saraf ya. Fisioterapi selama di situ aja, selama di rumah sakit. Di rumah sakit? Ya. Tapi dipraktekkan di rumah sama teteh? Dipraktekkan di rumah. Gitu. Jadi enggak lagi, paling ya ke dokter itu kan ada waktunya ya. Tidak sering. Kan ada waktunya juga, ada jeda waktu kan kapan dokter ini mungkin berapa minggu sekali lah waktu itu. Tapi di rumah saja itu terapinya. Itu. Sampai kemudian bagaimana perkembangannya di yang kedua ini? Nah, yang kedua itu terapinya kan saya tahu lihat terapinya seperti ini Bu. Jadi kaki digerakkan lah, tangan lah, dan tidak hanya dia yang melakukan, tapi saya pun ikut melakukan. Saya pikir saya juga jadi sehat. Iya. Gitu kan. Terus bagaimana caranya bisa sampai berjalan itu saya latih dari mulai dia turun tempat tidur, dia angkat-angkat. Saya hitung nih seminggu, ayah atau 3 hari sampai seminggu, ayah harus bisa ini. Ditarget. Ya, ditarget, harus punya target. Habis itu dari di kamar saja ke pintu. Yuk, ayah ke pintu. Jalan, gitu kan, saya takut jatuh juga kan, jalan. Itu 1 minggu. Jadi memang harus seperti itu, ya. Jalan 1 minggu. Nah, dari situ ke kamar mandi, ya. Biasa kan pakai pispot kalau mau pipis ya. Ini sudah harus bisa belajar, kecuali kalau mau keberatan ya, itu otomatis dipaksa, harus bisa. Terus itu seminggu sekian meter, terus dari kamar ke tengah rumah, ke meja makan.
Sudah stop sampai di situ dulu. Jangan pengen kemana dulu. Nah, dari situ seminggu lagi baru ke depan di teras. Di teras itu bolak-balik. Dan suami mengikuti itu? Mengikuti, alhamdulillah. Apa yang mengikuti apa yang saya ajarkan. Oh gitu ya. Ya, jadi dia itu sampai ya, punten ya, jadi waktu meninggalnya itu bukan karena ini tapi karena ginjal. Dia mengatakan dia berterima kasih dan sebagainya, mungkin karena seperti itu ya. Itu jadi periode sampai itu di teras dulu 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu di teras jalan-jalan ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Lalu habis masih digusur, keluar sekarang. Udah agak bisa keluar di tanah. Keluar di tanah. Di tanah, nggak pakai sepatu. Ya, itu di tanah. Itu juga feeling teteh aja. Iya. Jadi saya tuh ini sendirilah. Berlogika sendiri. Logika sendiri. Saya tidak disuruh oleh dokter, tidak disuruh oleh suster gitu. Betul-betul itu kasih sayang saya. Ini bagaimana nih caranya supaya. Jadi seminggu itu. Jadi tidak pakai sandal di tanah. Iya. Nah, terus kemudian perkembangannya? Itu alhamdulillah sedikit-sedikit. Pertama digandeng ya. Setelah itu dia jalan sendiri sampai dari halaman itu keliling rumah di halaman. Seminggu. Sampai keliling. Saya bilang kalau mau agak-agak pusing kan, ayah duduk gitu. Dimanapun dia harus duduk. Dan itu mengikuti saya terus. Jadi saya tuh punya pikiran, saya begitu juga saya sehat. Betul kan? Dan itu didampingi terus? Didampingi terus. Keliling rumah didampingi. Tidak pernah saya tinggalkan sedikit pun. Terus kemudian apa yang terjadi perkembangannya? Nah itu periode itu 3 bulan. 3 bulan sampai sembuh betul. Sampai bisa naik motor lagi. Jadi udah sekeliling rumah, sekarang jauh keliling komplek. Keliling kompleks. Dan waktunya itu di antara jam 8, jam 9, jam 10. Itu bertelanjang kaki? Kalau jauh pakai sepatu. Ya, waktu pertama aja yang di depan. Nah, jadi udah gitu keliling rumah, keliling kompleks ya, keliling kompleks. Kebetulan kompleksnya di GBA saya masih banyak padi, masih jadi segar ya. Segar gitu asri, iya. Terus itu saya terus. Nah sekarang 2 kali waktu jalan jauh itu, pagi dan sore. Didampingi. Tidak pernah dia jalan sendiri, saya khawatir kalau dia jalan sendiri. Nah terus kerjaan teteh gimana? Saya nggak kerja, cuti. Oh cuti lama dong, berapa? Cuti lama. Sekitar 3 bulan, 4 bulan saya. Betul-betul saya berumah tangga di rumah. Anak saya cuma 1, jadi saya tidak pernah punya pembantu. Teteh masak, nyuci, fokus segala macam saya untuk kebutuhan sendiri. Itu ya. Iya. Nah kemudian sampai bagaimana ceritanya sampai terkena serangan ketiga? Nah serangan ketiga itu sebetulnya tidak terlalu parah, fatal. Nah yang kedua ini dia stop rokok sehingga sembuh. Stop betul rokok sama kopi. Itu teteh larang betul ya? Ya, dia sudah menyadari bahwa rugi banget gitu lah ya. Nah, yang ketiga itu mungkin itu bukan serangan ketiga sebetulnya ya, tapi kejadian dengan kena ginjal itu. Ginjal. Ya. Akibat diabetes. Akibat dari diabetes kan kena ginjal, Kang. Ya memang awalnya dia diabetes tadinya suami. Iya diabetes. Sebelum stroke. Iya sebelum stroke itu, waktu stroke itu ketahuan dari diabetes. Waktu sebelum stroke dia tidak pernah cek darah apapun karena merasa sehat. Iya. Setelah dicek terkena stroke barulah ketahuan diabetes. Baru ketahuan dari diabetes itu ya. Sampai waktu yang kesininya diabetes itu kan susah, ya susah. Dia itu udah kopi udah enggak gitu ya udah yang manis-manis enggak gitu kan, karena kebetulan dia penurut orangnya.
Dan di rumah itu tidak pernah saya menyediakan cemilan-cemilan. Nah itu yang utama, di rumah itu jangan ada banyak cemilan. Banyak kan ibu-ibu kan ada cemilan itu ini ya. Nah itu tidak. Dan waktu jalan tuh Kang ya, ini kira-kira bakal jatuh atau apa enggak, kita lihat dari belakang tuh. Dia jatuhnya jalannya gimana, kira-kira sudah mau ini kita pegang. Gitu. Jadi betul-betul memang harus didampingi. Betul-betul apa ya, 24 jam lah harus mendampingi gitu. Yang ketiga itu akibat karena apa tadi? Yang sebetulnya itu tidak termasuk stroke juga. Tapi ya, akibat ginjal. Ya ginjal. Gimana ceritanya? Ginjal itu karena banyak obat-obatan pertama. Obat apa aja yang diminum waktu itu? Apa itu ya, obatnya banyak. Obat kolesterol. Obat kolesterol. Obat kental darah. Terus akhirnya obat darah tinggi ya kan. Wah segala macam saja itu saya lupa ya. Tapi dia itu untuk obat-obatan dia ini sendiri. Dia terapi apa istilahnya ya? Herbal. Bukan. Tidak menginikan saya kalau obat-obatan. Dia dia siapkan sendiri. Oh dia siapkan sendiri. Ini obat ini gitu. Kalau hal itu saya kurang. Karena teteh percaya aja dengan obat itu ya. Obat gitu. Kan. Jadi ayah obatnya apa? Ini gitu. Dia ini tertib sekali kalau untuk obat. Gitu. Tidak usah dibantu oleh saya. Yang dibantu oleh saya itu hanya kegiatannya dia dalam kehidupan ya, sama makanan. Ya. Kemudian ginjal ketahuan, gimana tuh ginjal ketahuan? Nah, ketahuan ginjal. Masuk rumah sakit? Itu ketahuan ginjal sebetulnya sebelumnya nggak masuk rumah sakit ya. Hanya kan itu dicek, orang diabetes itu kan harus ada dicek apa namanya ya, yang apa sih Kang ya, yang ukurannya maksimal harus 2 itu? Kreatin ya. Dia paling takut kreatin naik. Ya. Nah, itu harus dijaga untuk yang punya diabetes. Kreatinin itu harus dijaga betul, tidak boleh lewat dari 2 ya kalau nggak salah. Kalau udah 1, wah dia berusaha untuk ini. Nah, kejadiannya sebetulnya pas COVID. Pas COVID itu tidak cek ke dokter karena kita itu kan ke dokter takut. Jadi udah kerja juga di rumah, ya kan? Apa-apa di rumah, mengurangi. Kita makan yang herbal. Mungkin tidak terkontrol ya herbalnya. Kalau saya tidak apa-apa. Mungkin untuk dia bahaya juga. Akhirnya kreatinnya tinggi di atas 2. Nah, kalau sudah di atas 2, kreatinin itu susah untuk diturunkan. Jadi hati-hati buat yang kreatin punya diabetes. Apa penyebabnya itu? Darah. Kreatinin itu ini ya dari makanan. Dari makanan juga ya. Makanan yang yang lemak-lemak kayak gitu. Ya, namanya merasa sehat. Lagi COVID kan merasa sehat kan? Dan itu kan COVID itu kan 2019. Padahal 2020 padahal teteh itu suaminya kan 2007 ya? 2007. Lama itu kan lama. Jadi lama. Dari 2007 sampai sembuh betul. Sembuh betul itu tahun berapa? Kira-kira? 2009 tuh. 9 udah pulih ya? Udah pulih dan bisa naik motor, udah bisa jalan. Nah, ceritanya gimana cara bisa naik motor? Ya. Kan itu harus sepeda dulu ya. Nah, naik sepeda. Kalau sepeda itu tidak usah diikutin oleh saya kan, sedikit-sedikit udah bisa. Pas naik motor, nah dia berusaha ingin naik motor, nah itu yang saya bikin deg-degannya, ya. Dan saya ikutin, naik motor itu ke jalan ke Buah Batu yang ramai di Gordon. Waduh itu bukan main itunya, dan saya harus ikut. Gitu ya. Mungkin itu juga semingguan lah latihan gitu. Jadi saya itu seminggu kan. Artinya sudah kembali ke kehidupan normal ya? Kehidupan normal, setir mobil sudah biasa. Sudah mobil. Ya. Cuma dalam waktu yang panjang itu kemudian ketemu COVID. Nah, tidak ke rumah sakit, kreatininnya naik, ya. Jadi yang jadi malahan bukan stroke-nya. Bukan stroke-nya. Tapi malah ke ginjal. Jadi bukan kembali terkena serangan stroke.
berulang, Enggak. tapi yang kena adalah Iya, ginjal karena 2002. Iya, karena kreatinin aja. kreatinin itu ya. Jadi yang harus dijaga itu Apa memang, nama istilahnya kalau penyakit apa itu? Penyakit bawaan ya itu? iya. Sebetulnya kita tidak terserang COVID dua-duanya itu. Enggak ya? Ya, enggak sama sekali karena kita betul-betul. Oh, enggak sama sekali, cuma karena takut ke rumah sakit itu dia tidak termonitor Iya, ya? karena takut COVID, kita tidak ke rumah sakit, tidak dicek apa-apa karena merasa sehat, di rumah terus, mungkin berapa bulan gitu ya. Nah, kan waktu itu ke rumah sakit juga nggak boleh kan, takut, serba takut. Nah, kejadian lah pas diperiksa, udah ada nggak enak badan, periksa kreatininnya naik. Dari situ kreatininnya nggak turun-turun, gitu. Memang Jadi, ketika sudah pulih itu makannya mungkin nggak terkontrol juga, gimana? udah pulih Dari stroke, stroke ya. makanan terkontrol sekali. Tapi itu apa kata dokter yang menyebabkan naik? Naik kreatinin, yaitu karena waktu COVID itu harus banyak asupan makanan yang bagus lah, gitu daging kan. segala macam ya. Ya mungkin karena dia punya diabetes, ada penyakit ya. Jadi untuk orang yang normal nggak apa-apa. Dia makan yang Ya yang bergizi lah. Katanya waktu itu. Ya yang bergizi. Padahal Ikut dengan saya sama gitu kan. Padahal kamu ikan misalnya. Padahal kan. ada Untuk yang diabetes kan ada ininya gitu. Jadi ginjalnya terkena ya. ginjalnya terkena. Jadi pada intinya Teh Sinta ini menghantarkan suami, mengawal suami sampai pulih stroke ya. Sampai pulih stroke. Sampai pulih stroke. Pulih betul. Pulih betul, tapi problemnya adalah ketika 2019 ada Iya. COVID, ada COVID. kemudian takut ke rumah sakit, takut ke rumah sakit. kreatinin tidak termonitor. Kreatinin tidak terkontrol. Itu Alhamdulillah, sebetulnya. Teh, ini sebuah cerita yang menarik sekali ya, karena Teh telah berhasil mengawal ya. Ya, alhamdulillah. Kan banyak tuh orang yang Stroke lama. stroke lama tidak diurus, Iya, ya kan, betul. dan mungkin keluarganya udah malas, ya kan, atau juga sekedarnya aja gitu. Iya. Tapi Teh telah membuktikan bahwa Teh adalah istri yang setia. Ya, alhamdulillah. Teh mau memberi pencerahan nggak kepada? Ya, sedikit tadi ginjal itu dia hanya 4 kali cuci darah. 4 kali cuci darah. Ya, Okay. dan akhirnya dia meninggal karena ginjal, bukan karena stroke. Bukan karena stroke. Dan karena COVID. Karena COVID ya. Karena Teh kreatinin. mau memberi pesan kepada sahabat-sahabat baik. di luar sana yang pasangannya terkena stroke atau saudara. Ya, jadi untuk bu-ibu atau teteh-teteh siapapun di atau sana, bapak-bapak juga lah. bapak-bapak gitu ya. Ya mungkin istrinya kena stroke juga ya. Untuk bapak-bapak, kalau misalnya di rumah ada anggota keluarga yang terkena stroke ya, itu dari awal kita mesti betul-betul punya perhatian yang apa ya, yang paripurna lah ya, perhatiannya itu tidak sedikit-sedikit. Jadi kalau saya tuh punya anggapan bahwa lebih baik saya merawat daripada saya dirawat. Lebih baik saya merawat yang sakit daripada saya dirawat karena sakit. Itu kan siapapun akan demikian gitu ya. Jadi penyakit itu tidak ada yang tidak bisa diobati. Semua penyakit itu bisa diobati, tinggal bagaimana kita menghadapi dan merawat yang sakit tersebut gitu. Jadi memang kuncinya harus sabar. Nah, kalau misalnya pasangan hidup itu suami ataupun istri, ya disitulah barangkali ujian ya, yang memang seharusnya barangkali ya, sudah seharusnya lah kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak kemanapun. Jadi siapapun itu, jadi ya nomor satu itu kesabaran dan apa sih namanya ya, kesabaran, ketabahan, ya, macam-macam. setia, komitmen dari pernikahan itu ya. Jadi kalau satu marah, satu enggak gitu. Puntennya bukan menginikan, tapi ya alhamdulillah seperti itu yang alhamdulillah, Teteh sudah bisa membuktikan bahwa Teteh sebagai seorang
istri yang baik ya, pasangan yang baik ya. Ya, insya Allah, Sehingga amin, amin. mendampingi suami sampai akhir hayatnya. Ya, Dan perlu kita ketahui bahwa meninggalnya almarhum suami dari Teh Sinta bukanlah dari stroke, tetapi dari ginjal. Stroke-nya sudah pulih. Saya kira kita cukupkan sekian Teh. ya. Terima kasih banyak Kang atas sharingnya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat di luar sana. Iya. Sekian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.